Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang akan segera bagi dividennya. Hari ini saya akan membahas 3 perusahaan. Perusahaan pertama yang akan saya bahas adalah Unik. Saya nggak mau membahas MLPT ya, karena di sini mungkin datanya belum update, jadi saya akan skip dulu MLPT ya. RP0. Pas saya baca di berita sih ada sebesar ratusan juta, ratusan miliar ya yang dibagikan oleh MLPT. Tapi di sini RP0, jadi saya akan tunggu sampai update. Sebelum itu kita bahas 3 perusahaan dulu, yakni Uni, PPGL, dan BSRL. Di video yang pertama ini saya akan bahas Unik ya, yang akan membagikan dividen sebesar Rp450 pada nomor saham dengan comeback-nya tanggal 10 Januari 2022. Masih ada 1 minggu, bukan ya, masih ada 6 hari ya, berarti bisa dibilang hari Senin depan comeback-nya. Kita akan melihat perusahaan yang satu ini cukup unik karena mereka memproduksi bahan baku deterjen. Ya, saya kira mereka memproduksi dari foto-foto di sini kayak pabrik-pabrik apa gitu ya, kayak minyak, tapi ternyata bukan. Mereka memproduksi bahan kimia, bahan baku daripada deterjen. Kita akan berkenalan dengan Unggul Indah Cahaya Tbk dengan kode emiten UNIC atau Unik. Ya, kita akan lihat sejarah mereka. Mereka didirikan pada tahun 1983 dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1985 ya, didukung oleh teknologi berlisensi dari UOP RC Amerika Serikat. Produk utama mereka adalah alkybenzen ya atau AB, yaitu salah satu bahan baku utama deterjen. Mereka dibilang sebagai produsen tunggal loh. Nah, jadi tentu saja hal itu berdampak baik untuk bisnis mereka ya. Mereka dapat dengan leluasa memberikan harga yang dapat lebih menguntungkan mereka. Lalu next kita akan melihat produk mereka ada 2, yakni produk utama Branched Alkybenzen dan Linear Alkybenzen. Lalu produk sampingannya Heavy Alkylate dan Light Alkylate. Produk mereka sebagiannya dipakai oleh Indonesia sebagai konsumen utama. Sebagiannya diekspor ke berbagai negara seperti Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Singapura, Vietnam, dan Amerika Serikat. Jadi udah kualitas ekspor nih teman-teman. Jadi bagaimana sih kinerja daripada perusahaan yang satu ini? Kita pertama cari di RT Bisnis ya, Unik. Kita lihat profil daripada perusahaan ini. Apakah para pemegang saham daripada Unik ini profilnya cukup bersih? Kita akan lihat sama-sama di RTI Bisnis ya. Oke, lagi loading teman-teman. Kita keluar dulu terus masuk lagi. Lalu kita lihat di profil ada beberapa pemegang sahamnya. Yang pertama PT Aspirasi Luhur. Lalu kita masuk ke news untuk melihat berita-berita tentang mereka. Gugat apa nih? Gugat presidential threshold. Oh, ini bukan ya. Beda, ini beda. Kayaknya jarang ada beritanya sih. Oh, LTLS perbesar porsi kepemilikan saham Unggul Indah Cahaya. I see. Ini kemarin kita ada bahas LTLS ya, yang juga bergerak di bidang kimia. Ternyata mereka juga ada berinvestasi ke Unik juga, yang merupakan perusahaan daripada kimia juga. Nah, kita lihat di sini profilnya juga ada PT Lautan Luas Tbk 5,96% ya. Jadi benar mereka berinvestasi ke sana juga. Oke, nggak ada masalah dari PT Aspirasi Luhur. Lalu selanjutnya PT Alas Pusaka. Oke, LTLS. Bla 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 bla. Oke, nggak ada masalah teman-teman. Next adalah perusahaan PT Salim ya. Tapi saya tertarik dengan satu berita ini. Mana nih? Nih. Tapi nggak ada sangkut pautnya sih. Next ada PT Salim Chemical. PT Salim. Ini kayaknya ada. Mungkin ini perusahaan daripada Indofood juga. Oke. Ada masalah dan oke, kita skip. Kita masuk ke porsi masyarakatnya sebesar 35% ya. Saya tidak bahas pemegang saham yang lain yang di bawah 10% karena untuk menghemat waktu ya. Kita lihat yang cukup signifikan
porsinya di perusahaan tersebut. Lalu next kita akan melihat fundamental daripada unit ini. Kita perbesar dulu. Yap, lebih enak lihatnya. Lalu sekarang kita akan melihat operating profitnya lebih besar daripada net profit. Nice. Valuasinya PR-nya 6,24 loh. Wow. Jangan PBV-nya 1,5 kali. Wow, cukup murah sih teman-teman. Operating profit margin 19%, net profit margin 15%. Nice. Liquidity cash ratio-nya 190%. Udah pasti aman sih. Dari hutannya mereka juga sangat rajin bagi dividen. Nice sih. Jadi sekarang untuk tes terakhir kita akan melihat seberapa liquid saham ini. Turnover-nya 150 juta sih. Well, cukup sepi ya. Jadi saya akan skip dulu. Well, sayang sekali unik. Padahal saya pikir kita mungkin dapat masuk watchlist sama-sama ya. Tapi sepertinya tidak bisa, belum bisa ya. Kalau kita lihat, mereka akan bagi dividen Rp450 per lembar saham. Kalau kita hitung-hitung itu sekitar 3% lebih lah ya. 3% lebih untuk dividen yield-nya ya, cukup standar-standar aja sih. Jadi apakah menarik untuk saya investasikan? Sebenarnya kalau mereka cukup liquid saya akan masuk ke watchlist ya, tapi sepertinya belum. Jadi saya akan tunggu unit ini untuk lebih ramai lagi transaksinya. Sampai sebelum itu saya akan skip dulu. Dan berkenan tentang unit perusahaan kimia yang juga diinvestasikan oleh perusahaan kimia yang lain, KTLS, yang akan segera bagi dividen. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.